kembali lagi bersama Kak Delvi dan Kak Desi di acara Jam Kids. Adik-adik, kita harus semangat. Kita buat pergerakan dulu yuk, rentangin badan. Kita buat gerakan Jam Kids. Ayo Kak Desi, kita buat. 1, 2, 3. Jesus, you are my protector. Kayaknya kurang semangat nih Kak Desi. Kita sekali lagi yuk. 1, 2, 3. Jesus, you are my protector. Oke adik-adik, kita mulai ibadah ya. Simpan dulu mainannya, kita ibadah sama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kita hari ini ibadah lagi, bertemu lagi dengan Tuhan. Pimpin kami Tuhan, semoga ibadah ini berjalan lancar. Dalam tangan-Mu kita berdoa, haleluya, amin. Kita nyanyi lagu yang pertama ya, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah adik-adik, kita lanjut ke pujian kedua ya. Yang semangat ya, kita masuk ke lagu apa Ci Desi? Pujiannya adalah I Love You Jesus. Yang semangat ya.
dalam banget. Aku cinta Yesus, dalam banget. Cintaku dalam banget, dalam banget. Cintaku dalam banget, dalam banget. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Oke adik-adik, kita masuk ke dalam firman Tuhan. Kita teguhkan hati kita. Kita dengan serius kita masuk ke firman Tuhan ya. Kita menyanyikan lagu pujian yaitu Selalu Untukmu. Selalu untukmu, selalu untukmu, Tuhan dan Rajaku. Semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untukmu. Segenap hidupku adalah milikmu, untuk kemuliaan-Mu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Selalu untukmu, selalu untukmu, Tuhan dan Rajaku. Semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untukmu. Segenap hidupku adalah milikmu, untuk kemuliaan-Mu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Ayo adik-adik kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kita mau masuk firman Tuhan. Berkatilah semoga apa yang disampaikan Koko atau Cici masuk ke dalam hidup kita,
Semoga kita memahami Injil Tuhan. Kita berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Pasti kalian sangat-sangat kangen Kak Desi, ya kan? Karena kita selalu selang-sering ya. Kadang Kak Yosi, kadang Kak Mika, ya kan? Nah, hari ini bagian Kak Desi yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Nah, hari ini Kak Desi mau cerita sebuah bangsa yang selalu disertai sama Tuhan. Tetapi sebelumnya, Kak Desi mau bertanya dulu. Siapa di sini yang suka ikut lomba? Bisa lomba nyanyi, lomba melukis, atau mungkin lomba di sekolah. Contoh, ya kan? Kayak acara cerdas cermat. Mungkin pelajaran matematika, atau mungkin pelajaran bahasa Indonesia, dan yang lain-lain. Siapa yang pernah ikut? Pasti banyak ya. Pasti semua kita tuh senang banget berlomba dan pastinya harapannya juara 1. Bener gak? Ya, bener sekali. Nah, Kak Desi mau cerita, ada sebuah bangsa di mana mereka selalu memenangkan sebuah peperangan. Tapi jangan lupa, itu semua berkat penyertaan Tuhan. Nah, pada suatu hari mereka mau berperang memenangkan sebuah bangsa, yaitu bangsa Yeriko. Siapa yang tahu? Pada saat itu, bangsa Israel mengelilingi kota tersebut sebanyak 1 kali 1 hari selama 6 hari. Tetapi pada hari yang ke-7, mereka mengelilingi sebanyak 7 kali. Kalau adik-adik bisa bayangin ya, tuh mondar-mandir, keliling. Ya, keliling sebanyak 7 kali. Pada hitungan yang ke-7, temboknya roboh ataupun runtuh. Nah, bangsa Israel sangat senang karena mereka memenangkan hal itu. Dan mereka begitu bersukaria. Tapi adik-adik, apa yang terjadi? Kesenangan atau kemenangan itu tidak berlangsung lama. Kenapa? Karena setelah memenangkan kota Yeriko, mereka harus memenangkan kota yang lain. Pada saat itu, pemimpin mereka yaitu Yosua memerintahkan beberapa orang untuk pergi ke sebuah kota namanya kota Ai, yaitu kota sebelah timur Betel dan dekat daerah Bet Awen. Mereka pergi melaksanakan tugas mereka, yaitu menyelidiki kota itu. Jadi mereka harus menyelidiki. Itu kotanya banyak gak ya penduduknya? Kalau berperang, kira-kira berapa banyak tentara atau pasukan yang akan dikerahkan? Setelah mereka menyelidiki, mereka kembali ke Yeriko. Mereka melaporkan kepada Yosua. Mereka mengatakan bahwa, Tuanku Yosua, di sana masyarakatnya tidak terlalu banyak. Jadi tidak perlu memerintahkan banyak orang untuk memerangi kota itu. Cukup 2 atau 3.000 saja, kita pasti menang. Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Saat itu Yosua sebagai pemimpin menyiapkan 3.000 orang untuk berperang. Namun apa yang terjadi? Apakah mereka menang? Tidak adik-adik, mereka tidak menang. Pada saat itu dicatat bahwa ada 36 orang yang mati terbunuh. Karena apa? Ternyata orang-orang yang ada di kota Ai mengejar mereka hingga memakan korban sebanyak 36 tadi. Dan sampailah kabar itu kepada Yosua. Semua bangsa Israel yang masih hidup itu bersedih. Mereka berduka hingga akhirnya mereka merobek pakaian mereka dan mereka memasang abu di kepala mereka menandakan bahwa mereka bersedih adik-adik. Dan pemimpinnya yaitu Yosua tidak tinggal diam.
dia pergi berdoa, dia berkata kepada Tuhan bahwa, "Oh Allah Tuhanku, mengapa Engkau mengutus kami ke seberang Yordan? Untuk apa? Apakah untuk menyerahkan kami kepada orang-orang Amori supaya kami mati? Lebih baik kami di seberang Yordan daripada kami harus mati." Tetapi apa? Allah menjawab Yosua bahwa, "Mengapa engkau bersujud? Bangunlah. Bangsa Israel telah berdosa terhadapku." Karena apa? Karena mereka telah mengambil barang-barang yang dimana seharusnya barang itu tidak boleh diambil oleh bangsa Israel. Mereka menyembunyikannya sehingga tidak ada yang mengetahuinya. Adik-adik, dari cerita ini bahwa Allah mengetahui bahwa ada satu orang yang tidak jujur. Lalu Yosua bangkit dan dia mengumpulkan seluruh suku bangsa supaya apa? Supaya dia memeriksa siapa kira-kira suku yang mengambil barang tersebut. Setelah dikumpulkan besok harinya, diperiksa satu persatu suku. Hingga akhirnya menemukan suku Yehuda bernama Akan yang mengambil barang tersebut. Dia mengambil sebuah jubah dan juga perak dan juga emas batangan, adik-adik. Dan ketika ditanyakan kepada Akan, pertamanya dia berdiam. Tapi Yosua berkata bahwa kamu harus mengatakannya. Akuilah di hadapan Allah bahwa kamu telah melakukannya. Akhirnya Akan mengatakan bahwa benar, kalau saya telah mengambil barang itu dan saya menyembunyikannya di antara barang-barang saya dan di kemah saya. Pada saat itu, Yosua langsung menyuruh beberapa orang untuk memeriksa hal tersebut. Apakah benar? Benar, adik-adik. Barang-barang itu ada di kemahnya Akan. Nah, dari situ, dari Akan yang tidak jujur, akhirnya ada 36 yang terbunuh, adik-adik bangsa Israel ketika berperang melawan kota Ai. Nah, ada hal yang harus kita pelajari dari cerita ini, di mana sering sekali kita tidak jujur. Contoh ya, di ujian sekolah, pasti kita ada yang tidak jujur. Mungkin kita kalau sekarang tuh dikatakan menyontek ya adik-adik ya, nyontek. Terus kita berpikir bahwa gurunya nggak tahu, atau bilang bahwa pasti si Tono juga nggak tahu aku lagi nyontek, pasti nilai dia jelek, aku bagus. Tapi ingat adik-adik, mungkin guru kita tidak mengetahuinya, tetapi Allah yang hidup mengetahuinya. Dan ingat, apa yang kita lakukan pasti berbuah. Ya, kalau kita menyontek, itu membuat kita menjadi bodoh sebenarnya. Suatu saat kita menghadapi ujian di mana ujian itu nggak ada pergerakan buat menyontek, ketahuanlah kalau kita sebenarnya kosong otaknya ya, tidak cerdas. Nah, adik-adik maka dari itu, kalau kita mau pinter, belajar, jangan menyontek ya. Nah, hari ini mari kita belajar untuk jujur ya. Jujur terhadap siapapun. Orang tua kita, guru kita, teman kita, dan terlebih ke diri kita juga harus jujur. Dan terlebih ingat kepada Tuhan Allah. Sampai di sini kebenaran firman Tuhan yang Kak Resi sampaikan hari ini. Mari kita tutup dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih buat hari ini kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan, apa yang telah kami dengar, kami boleh mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya, amin. Ayat hafalan kita hari ini dari Amsal 16 ayat 13.
bibir yang benar dikenan raja, dan orang yang berbicara jujur dikasihinya. Sekali lagi ya, ayat hafalan kita hari ini dari Amsal 16 ayat 13, bibir yang benar dikenan raja, dan orang yang berbicara jujur dikasihinya. Halo, namaku Juan. Hari ini aku akan menghafal ayat hafalan Amsal 16 ayat 17 yang berbunyi, menjauhi kejahatan itulah jalan orang jujur. Siapa menjaga jalannya memelihara nyawanya. Terima kasih. Amsal 16 ayat 17. Menjauhi kejahatan itulah jalan orang jujur. Siapa menjaga jalannya, memelihara nyawanya. Ayat hafalan minggu ini terdapat dalam Amsal 16 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Menjauhi kejahatan itulah jalan orang jujur. Siapa menjaga jalannya, memelihara nyawanya. Terima kasih. Ayo adik-adik semuanya, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini. Kami belajar banyak, Tuhan. Mampukan kami untuk melakukan apa yang sudah kami pelajari hari ini. Sertai kami selalu ya Bapa. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, demikian acara Jam Kids kita kali ini. Oke, selamat beraktivitas kembali. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.